Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, before we start our lesson today, let we, pray, and we wish that we will have the wonderful day, and we wish that you are all in a good health and condition. Amin. First of all, you see, my screen. Today we are going to teach or discuss and drill you about the usage of pronouns. Jadi bagaimana pronoun dalam bahasa Inggris itu digunakan. Nah, ini sebagian mungkin sudah tahu ya, di SMP atau di kelas kalian sebelumnya, pronoun adalah kata ganti. So in English, we really needs pronoun to build a sentence, because sentence usually need a subject or an object. So that's why pronoun is very essential for the basic grammar. Without further ado, tanpa panjang lebar, let's go to our business today. Nah, inilah adalah tabel yang kalian harus ingat-ingat gitu ya, perubahan-perubahan posisi ya. Jadi pronoun itu ada di posisi subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Apa sih maksudnya gitu ya? Subjek ini posisinya adalah di subjek. Contohnya did it, siapa yang melakukan? I did it, you did it, she did it, he did it, dan seterusnya. Jadi posisi ini adalah di subjek. Nah, di objek adalah di sini ya. Jadi ini adalah contoh ya, show me, show you gitu ya, show her. Nggak mungkin show she, ya itu yang salah. Jadi posisinya ini berarti titik-titik ini adalah di objek. So this is very important for you to understand, karena saya melihat anak-anak di kelas kita ya, di SMA ini, some of them are still confused to understand pronoun. Nah, lanjutnya, jadi ini adalah posisi subjek objek, selanjutnya adalah possessive adjective. Apa sih Pak possessive adjective? Possessive adjective actually it's reversed when you are focusing on the one who belongs to something gitu ya. Jadi kepemilikannya siapa atau siapa yang memiliki. Misalnya di sini possessive adjective ini hampir mirip ya. Hati-hati, possessive adjective sama possessive pronoun. Kalau possessive adjective di situ butuh kata benda penjelasnya. Misalnya titik-titik book berarti my book, buku saya. Your book berarti bukumu. Jadi sekali lagi, tabel possessive adjective ke bawah ini adalah tabel di mana namanya possessive adjective, dan di sini tentu saja harus diikuti kata benda. Contohnya adalah book di sini. Good. Do you understand? Nanti bisa tanya ya di diskusi di chat box-nya jika ada pertanyaan. Berikutnya adalah possessive pronoun. Nah, possessive pronoun di sini ada it is. Nah, sekali lagi ini sudah bisa berdiri sendiri. Misalnya contohnya di sini, misalnya ya, ini kita coba dulu. This is my book. It is mine, sama ya. Jadi it is mine berarti dia atau benda itu adalah milikku gitu ya, tanpa menyebutkan kata bendanya. Jadi mine book salah, justru your book. Nah, ini sekali lagi ini kurang ya. Di sini ada s-nya ya. Sekali lagi ini kecepatan ngetik. Jadi di sini adanya yours. Mine, yours gitu ya. Di sini ada yours, hers, his. Jadi ada s-nya semua. It is yours gitu ya, berarti itu adalah milikmu. Kalau ini your book, kalau ini ada s-nya. Sekali lagi ini salah ketik, jadi mohon ditambahkan sendiri ya. Nah, next. Nah, ini yang saya tadi mau contohkan ya. Posisi subjek itu seperti apa sih? Nah, ini I know Emily, you know Emily, she knows Emily. Nah, ini kalau she, he. Nah, ini kenapa ada s-nya? Nah, silakan kalian cek di simple present ya. Jadi kalau kalian di bahasa Inggris wajib, you have learned about simple present. Nah, ini tidak ada s-nya. Kalau I, you, we, they, nah di sini ada s-nya. Karena apa? He, she, it itu butuh penambahan s atau es dalam
kata kerjanya. Oke. Alright, ini yang kita fokuskan adalah yang di posisi depan ini, yang bercetak tebal ini ya. Are you with they, ini adalah posisi subjek. Next, yang di sini adalah posisinya adalah sebagai objek. Emily knows me, Emily knows you, Emily knows us, Emily knows them, dan seterusnya ya. Oke, next. Nah, ini subjek pronoun tadi ya, my book. Nah, ini yang sudah, ini contoh lebih detailnya saja ya. Jadi kalau possessive adjective butuh kata benda yang kita ingin jelaskan miliknya siapa gitu ya. Their book, buku mereka, dan seterusnya. Nah, ini kalau yang possessive, yang possessive pronoun digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Yaitu tadi ya, mine, this is mine gitu ya. Sudah jelas, ini contohnya saja. Contohnya ini, it is, ini singkatan ya. It is my money, it's mine. It is your money, it's yours, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi tidak butuh kata benda. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu artinya adalah sebuah kata ganti yang berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada dirinya sendiri gitu ya. Banyak sekali dalam bahasa Inggris ya, be yourself, jadilah dirimu sendiri gitu ya. Don't hurt yourself gitu kan. Misalnya ya, by loving you I hurt myself misalnya. Mencintaimu itu aku melukai diriku sendiri sebenarnya, mungkin sering. Ya ini tema-tema anak-anak muda ya. Jadi mencintai seorang itu kadang melukai dirinya sendiri karena harus rela sakit misalnya. Oke. Nah, itu contoh-contohnya seperti ini. I do it myself, misalkan do it yourself, itu adalah reflexive pronoun. Oke. I think itu ya, biar tidak terlalu panjang lebar, kita sekarang langsung ke latihan nih. Nah, bagaimana kalau kita ke latihannya langsung? Oke, Mr. Irul sudah menyiapkan di sini. Yuk kita start. Nah, kita start di sini untuk mengerjakan quiz ya. Contohnya bagaimana dalam quiz soal nanti ya. Oke. Wow. Nah, biar tidak terlalu ini, kita suaranya kita inikan saja ya. Oke. Oke. Nah, ini ada waktunya. Jangan khawatir karena ini latihan saya. Yang penting kamu bener dulu deh, jangan terpengaruh ke sini, nggak apa-apa. Misalnya ada contoh di sini. What's wrong with? What's wrong? Nah, misalnya ya. What's wrong with titik-titik? He looks pale. Is he sick? Ya. Ada apa dengan titik-titik? Dia kelihatan pucat. Apakah dia sakit? Nah, apakah, sekali lagi kita harus tahu dulu posisinya di mana ini. What's wrong with? Apakah subjek? Apakah objek kira-kira? Nah, sekali lagi kalau ada preposition ya, with, to, biasanya for, selalu identik biasanya diikuti dengan objek pronoun. Sekali lagi, kalau ada with atau for, ada to, biasanya dia diikuti dengan objek pronoun. Kita mana nih dari her, us, he, his, him? Waduh Pak, ini objek pronounnya kalau kita lihat tabel ini banyak Pak. Her juga objek pronoun, us juga objek pronoun, his juga objek pronoun. Oh sorry, him ya. Kalau his bukan, ini possessive. Ya coba dicek sambil melihat, dicek di di tabel tadi. Mungkin di Google bisa kalian coba sambil mengerjakan ini. His bukan, tapi him. Jadi ada 3 kemungkinan ya, her, us, dan him. Nah, kita lihat lagi kalimat berikutnya. He looks pale. Nah, he berarti dia laki-laki kan? Dia laki-laki kan? Is he sick? Nah, ini juga ditandai dengan he ya. Berarti kita butuh objek pronoun yang selaras dengan he ya. He itu subjeknya, objek pronounnya berarti karena di sini semuanya menggunakan he, berarti di sini refernya adalah objek pronounnya he. Kalau her kan harusnya di sini she kan, nggak mungkin berarti. Okay, so the best answer for this question is yes, perfect.
Ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah naik ya. Ini nanti kalian, oke, satu lagi. Jadi deteksinya seperti itu. Misalnya nih ada I don't know how to say it to titik-titik. Nah, tadi saya bilang ya, ketika ada preposition for, to, with, that I love him. It is so difficult to say. Any idea gitu ya. Ini ada kalimat I don't know how to say it to titik-titik, that I love him. It is so difficult to say. Any idea? Aku gak ngerti piye cara mengungkapkan kepada titik-titik itu ya, bahwa saya mencintainya. Nah, sekali lagi kita butuh apa di sini? Butuh objek pronoun ya. Sekali lagi sama ya, kasusnya ada for, ada with, ada to. Biasanya objek pronoun. Nah, karena objek pronoun di sini tuh ada it ya kan, ada him ya kan. Nah, kita lihat saja di sini I love him. Maka setelah itu I love him. I don't know how to say it to. Nah, ini kan ada him nih. Berarti sama ya. Jadi berarti ini he kan. Kalau artinya apa? Kamu harus tahu dulu objek pronoun yang di sini itu merujuk ke siapa? Apakah ke I ataukah ke, yaitu he, him ini. Him ini kan kata gantinya kan he ya. Subjeknya kan he. Nah, ternyata beruntung di sini tidak ada pilihan untuk yang me ya. Misalnya to me gitu ya. Biasanya anak-anak itu kadang kalau lihat oh ini ada I, berarti di sini objeknya. Jangan seperti itu, harus hati-hati ya. Meskipun di sini ada I tapi tidak nyambung nanti kalau misalkan opsinya beruntung tidak ada me di sini. Tapi kalau ada me, I think you will be a little bit confused sometime, and it can be a little bit more tricky atau trickier than this gitu ya, karena ini beruntung hanya it dan him. Nah, biasanya juga melihat ini, oh it, ada it ini, berarti it. Now tidak masuk ya, karena it di sini kan sudah beda. Ini titik ini ya, ini titik artinya ini kalimat ada dua. Kalimat yang ini satu kesatuan, maka sekali lagi say it to. Nah, setelah to maka objek pronoun. Dan karena ini ada him berarti objek pronounnya berkaitan dengan dia, laki-laki. Nah, apa kira-kira? Yeah, check it out. Exactly right. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan komen dulu sebelum nanti kalian akan melanjutkan. Nah, seperti ini sama ya nanti. Misalnya he should control titik-titik. Nah, ini ada apa ini? He should control titik-titik words. Nah, sekali lagi ada kata benda di sini. Nah, tadi di tabel di awal Mr. Ul bilang bahwa ketika ada words di situ maka pasti tidak mungkin subjek atau objek biasa, tapi artinya kita butuh posesif ya, menjelaskan kepemilikan. Nah, karena di sini ada kata benda, berarti yang kita butuhkan adalah possessive adjective, betul ya. Kalau possessive pronoun dia berdiri sendiri kan. Tapi kalau ada kata bendanya ini kan words. Nah, possessive adjective. Oke, possessive adjective itu akan ada apa saja? Ada my, ada our. Nah, ini banyak nih. Waduh, ini ada our juga possessive adjective, your juga possessive adjective, their juga possessive. Semuanya possessive adjective ternyata. Nah, bingung kan? Nah, kita cek dulu di depan. He should control. Nah, apakah refer merujuk ke he ini? Kalau misalkan merujuk ke he kan harusnya his kan gitu. Tapi jangan terburu-buru dulu. Kita lihat aja kalimat setelahnya. He should control the words so that he wouldn't say something bad. Maka aman gitu ya. Karena ini juga he dan ini juga he. Maka jelas sudah possessive adjektifnya juga berkaitan dengan dia, laki-laki. Maka siapakah itu? Nah, kalau ini nggak nyambung ya, tidak ada menunjukkan we di sini. Your juga tidak ada menunjukkan you di sini. There juga tidak ada. Her itu juga tidak, tapi her itu harusnya she di sini. Kalau she bisa jadi ini her. Okay, here we go. Let's check it out. Exactly right. Okay, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian kalau ada pertanyaan, dan kalau sudah tidak ada silakan link yang Mr. Irul kasih kalian mengerjakan soal pronoun. Good luck and enjoy your day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.